Aktivitas jual beli di Pasar Palmerah, Jakarta Barat pada hari ini masih tetap normal meskipun jumlah pembeli diakui para pedagang menurun signifikan akibat anjuran pembatasan sosial terkait dengan pencegahan COVID-19. Informasi selengkapnya akan disampaikan Soza Hutapea langsung dari Jakarta atau Pasar Palmerah, Jakarta Barat. Soza, bisa Anda gambarkan seperti apa aktivitas jual beli di Pasar Palmerah hari ini? Sumi, dari pagi tadi kami memantau bagaimana aktivitas jual beli yang berlangsung di Pasar Palmerah. Di sini kami melihat sejatinya aktivitas dari jual beli ini masih berjalan secara normal. Namun yang berbeda ialah dari para pedagang sendiri mengakui bahwa terjadi penurunan yang cukup signifikan dari jumlah pedagang ataupun pengunjung Pasar Palmerah sendiri. Di sini kami saat memasuki pasar tersebut, pasar terlihat lebih lengang, tidak seperti pada hari-hari biasanya sebelum anjuran dari pemerintah pusat, yaitu untuk melakukan aktivitas dari rumah seperti berkegiatan belajar, ibadah, dan termasuk melakukan aktivitas sehari-harinya. Di sini para pedagang mengeluhkan kondisi ini, namun mereka sejatinya cukup memahami bahwa ini merupakan solusi yang paling baik untuk mencegah terjadinya penularan dari COVID-19 ataupun virus corona. Kendati demikian, kami memantau memang sejumlah toko-toko, bahkan mayoritas toko-toko untuk menjual bahan pangan seperti sembako dan juga seperti daging, sayur-sayuran, bahkan telur ini tetap beraktivitas seperti pada biasanya dan masih ada pengunjung walaupun tidak banyak, dan kata pedagang pun pengunjung sebenarnya tetap ada walaupun memang ini cukup berkurang signifikan karena pengunjung-pengunjung yang biasanya menjadi langganan ini sudah tidak pernah terlihat lagi semenjak anjuran tersebut digaungkan oleh pemerintah sejak 3 pekan lalu. Berikut kami rangkum beberapa pernyataan ataupun tanggapan dari para pedagang terkait bagaimana situasi di Pasar Palmerah saat ini. Ya bedanya jauh. Kalau sekarang kan langganan udah perlu libur semua. Kalau kemarin-kemarin kan ada langganan yang masih banyak yang pada belanja. Tanabang tutup, Senayan tutup, udah sepi, nggak ada belanja. Penurunannya seberapa signifikan sih, Bu? Oh, separuh lebih. Banyak sekali menurunnya, langganan pada libur semua, nggak ada yang jualan. Ya, terutama yang di kafe-kafe kan tutup, kantin tutup, semua tutup. Jadinya banyak sekali penurunannya itu, pedagang. Ya. Ini kan Jumat sudah diterapkan nih, Bu, PSBB. Ibu akan tetap jualan atau mengurangi jumlah jualan seperti teman Ibu atau seperti apa? Ya, kalau bisa sih saya tetap mau jualan gitu. Kalau suruh tutup kita nggak bisa. Sumi. Ya, Soza, apakah para pedagang dan pembeli menjaga physical distancing dan aturan terkait dengan PSBB apakah sudah disosialisasikan di kawasan ini? Sumi, sepanjang kami memantau aktivitas jual beli yang berlangsung di Pasar Palmerah, maksud kami, ini kami melihat bahwa sebenarnya penerapan dari physical distancing ini masih belum diterapkan secara maksimal. Karena di sini kami melihat masih banyak juga dari pedagang ataupun pembeli yang belum menggunakan masker. Selain itu, mereka juga tidak bisa mengatur jarak antara satu orang dengan satu orang lainnya seperti yang sudah dianjurkan, yakni sekitar 1,5 hingga 2 meter. Dan juga di sini bisa dilihat juga karena kondisi pasar memang cukup sumpek ataupun cukup ramai sehingga memang agak sulit untuk dapat melakukan penerapan dari physical distancing secara maksimal di lokasi tersebut. Dan juga untuk informasi mengenai penerapan dari pembatasan sosial berskala besar khususnya di DKI Jakarta, tadi kami sempat menanyakan juga kepada para pedagang, mereka mengatakan sebenarnya mereka sudah mengetahui mengenai rencana penerapan yang secara ketat akan dilakukan pada pekan ini, yakni pada tanggal 10 April atau Jumat pekan ini. Namun mereka mengatakan bahwa meskipun itu akan diterapkan secara ketat, aktivitas perdagangan di Pasar Palmerah tetap akan berjalan secara normal. Dan memang dari Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sendiri mengatakan bahwa meskipun dari pemerintah sendiri melakukan pembatasan untuk kegiatan khususnya di ruang publik selama masa PSBB di DKI dilakukan, ada 8 sektor ataupun 8 bidang usaha yang diperbolehkan untuk tetap berjalan secara normal. Salah satunya ialah terkait aktivitas jual beli khususnya yang mencangkut sembako ataupun kebutuhan pangan sehari-hari. Oleh karena itu para pedagang mengatakan mereka akan tetap berjualan, namun yang berbeda ialah dari jumlah ataupun produk yang akan dijual ataupun dipasarkan ini akan berkurang. Mereka tidak akan lagi menambah pasokan yang sudah ada, namun hanya tinggal menghabiskan pasokan yang sudah ada agar nantinya mereka tidak terlalu rugi ataupun barang tersebut tidak busuk jika memang barang tersebut merupakan barang-barang yang tidak dapat bertahan untuk waktu yang lama. Sejatinya memang di DKI Jakarta sendiri penerapan dari PSBB ini sudah diberlakukan sejak 3 pekan lalu, di mana pemerintah sudah meminta kepada masyarakat untuk dapat melakukan aktivitas dari rumah seperti bekerja, beribadah, dan juga belajar. Namun yang berbeda
berbeda dari penerapan yang akan dilakukan secara ketat pada hari Jumat ini ialah adanya penekanan terkait sanksi. Jika nantinya ditemukan pelanggaran terhadap PSBB tersebut dari pihak pemerintah maupun TNI dan juga Polri, ini akan dapat menindak secara tegas. Yang pertama dengan dilakukannya pemberitahuan terlebih dahulu, lalu akan diberikan sanksi dengan memberikan surat keterangan tersebut, lalu ada patroli-patroli yang akan dijalankan oleh masing-masing satuan tugas yang sudah ditugaskan oleh pihak pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Demikian Sumi, kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih Soza Hutapea sudah melaporkan langsung dari Pasar Palmerah, Jakarta Barat.